Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti masih pada semangat dong ya. Jadi, kalian tahu nggak sih kalau tidak selamanya film Disney itu menggambarkan hal yang senang-senang aja? Dan tahu nggak sih kalau ternyata film yang akan kita bahas nanti itu bisa berhubungan dengan teori kepribadian dari salah satu tokoh yang terkenal loh. Penasaran kan? Kalau gitu kita langsung next aja bahas tentang filmnya terlebih dahulu. Siapa nih yang dulu mau jadi Rapunzel? Atau mau jadi Eugene? Atau kalian pengen jadi Pascal nih temennya Rapunzel? Pasti kalian udah gak asing dengan nama-nama tadi. Ya, mereka semua bermain di salah satu film anak-anak berjudul Tangled. Tangled merupakan film animasi Disney yang muncul pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Nathan Greno dan Byron Howard. Film ini mengadaptasi cerita klasik yang ditulis oleh Grimm bersaudara berjudul Rapunzel. Tangled menceritakan tentang kisah seorang putri bernama Rapunzel yang lahir dengan rambut emas yang memiliki kekuatan ajaib. Namun, beberapa hari setelah kelahirannya, Rapunzel diculik dari istana oleh seorang wanita bernama Gothel yang menginginkan kekuatan rambut ajaib miliknya. Sejak saat itu, Rapunzel menghabiskan seluruh hidupnya di atas menara dan tumbuh besar dengan kepercayaan bahwa Gothel adalah ibu kandungnya. Gothel membutuhkan rambut ajaib Rapunzel untuk membantunya agar tetap awet muda. Namun, karena keegoisan dirinya, ia menculik Rapunzel dan menyembunyikannya di dalam menara agar tidak ada orang lain yang mengetahui tentang rambut ajaib dari Rapunzel. Alih-alih memperlihatkan Gothel sebagai sosok penculik yang bengis, kasar, dan kejam, Disney justru menggambarkan karakter Gothel sebagai sosok ibu bagi Rapunzel. Gothel kemudian menggunakan perannya sebagai ibu untuk mengambil kuasa atas Rapunzel. Setiap kali Rapunzel meminta untuk izin meninggalkan menara, Gothel tidak pernah benar-benar melarangnya. Tetapi, ia menakut-nakutinya dengan berbagai hal mengerikan yang bisa terjadi di luar menara. Dan dia selalu mengatakan bahwa betapa ia sangat khawatir apabila Rapunzel pergi meninggalkan menara. Melalui pola komunikasi yang manipulatif dan repetitif ini, Gothel berhasil meyakinkan Rapunzel bahwa yang ia lakukan adalah bentuk cinta kasih dari seorang ibu kepada anaknya. Dalam cerita tersebut, masih banyak lagi perilaku Gothel yang bisa diasumsikan sebagai perilaku yang overprotective kepada anaknya. Beberapa scene dalam pelariannya bersama Eugene tampak perubahan dan ketidakstabilan emosi dari Rapunzel. Bagaimana kacamata psikologi melihat peristiwa ini? Teori Murray yang membahas tentang tekanan akan menjelaskan peristiwa emosional di film Tangled ini. So guys, check it out! Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut membahas tentang hubungan film Tangled dengan teori psikologi kepribadian dari Murray, yuk kita kenalan dulu nih dengan pendapat Murray mengenai dinamika kepribadian, tepatnya pada bagian tekanan. Jadi, tekanan adalah bentuk penentu tingkah laku yang berasal dari lingkungan. Suatu kondisi atau sifat dari sesuatu yang menghalangi orang menuju pada tujuannya. Tekanan dari sebuah objek seperti manusia, benda, atau situasi adalah apa yang dapat dilakukan objek itu kepada subjek atau penerima tekanan, suatu kekuatan yang dimiliki oleh objek untuk mempengaruhi subjek dengan cara tertentu. Lebih lanjut lagi, menurut Murray, tekanan terpenting biasanya dialami oleh anak-anak. Dan tekanan pada anak-anak mudah untuk dibedakan karena pengalaman anak yang masih sempit. Terdapat dua jenis tekanan nih. Yang pertama ada tekanan alfa atau alpha press, yaitu kualitas lingkungan yang muncul dalam kenyataan. Lalu yang kedua ada tekanan beta atau beta press, yaitu kualitas lingkungan sebagaimana teramati oleh individu. Nah, teman-teman, setelah tahu nih tentang tekanan yang disampaikan oleh Murray, kita akan masuk ke pembahasan tekanan yang ada pada film Tangled. Seperti yang kita ketahui, jika Rapunzel sejak bayi hingga remaja sudah terkurung di dalam menara dan tidak pernah melihat dunia luar sebelum bertemu Eugene. Dan tentunya ada tekanan yang terjadi nih antara Mother Gothel dengan Rapunzel.
Nah, dari tekanan alfa, Mother Gothel hanya tidak ingin Rapunzel melarikan diri dari menara karena rambut emasnya yang dia sayangi dan untuk menjaga dirinya tetap awet muda. Lalu tekanan beta yang terjadi, Mother Gothel yang melarang Rapunzel untuk keluar dari kastil karena adanya orang jahat dan Rapunzel pun merasa kesepian. Tetapi dia merasa larangan dari Mother Gothel ini adalah rasa kasih sayang dari ibunya. Tekanan pada anak juga bisa mencakup berbagai hal seperti keluarga yang tidak mendukung, kekurangan persahabatan atau lemah di lingkungan sosial, pengaruh orang tua yang sangat posesif, kecurangan dan pengkhianatan, dan lain-lain. Dari pembahasan mengenai tekanan menurut Murray, kita tahu perilaku Rapunzel yang menunjukkan ketidakstabilan emosinya ini dikarenakan pengaruh dari tekanan yang diberikan kepadanya oleh lingkungan di sekitarnya. Hal menonjol di sini adalah tekanan yang berasal dari sosok ibunya yang sebenarnya adalah seorang penyihir yang hanya mau mengambil keuntungan dari Rapunzel. Rapunzel hanyalah remaja yang kesepian dan sedih karena tidak pernah merasakan hal baru karena dirinya terkurung selama hidupnya di menara. Bahkan untuk bermain saja, dia hanya memiliki Pascal atau dia hanya bermain dengan bunglon peliharaannya. Sehingga ketika dia bertemu dengan manusia lain, dia menjadi takut dan was-was karena merasa semua manusia adalah orang jahat berkat ajaran dari ibunya. Gothel yang terlalu posesif kepada Rapunzel merupakan salah satu penyebab mengapa Rapunzel memilih untuk melarikan diri keluar untuk melihat dunia luar. Wah, udah nggak kerasa kita kupas tuntas tentang film Tangled ini dengan teori dari Murray. Keren banget kan ya? Bahkan di film Disney ini kita bisa hubungkan dengan teori dari psikologi kepribadian. Sambil nyantai nonton film, kita juga dapat ilmunya nih teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Semoga bermanfaat dan see you!